Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami, Allah yang menyayangi kami dan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mempermuliakan nama Tuhan lewat kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak suka dipuji? Tentu masing-masing, setiap orang ingin dipuji, suka dipuji. Entah dia orang kaya, entah dia pejabat, atau dia orang miskin, atau buruh kasar sekalipun, semuanya pasti suka dipuji. Maka tidak heran banyak orang berbondong-bondong, banyak orang berusaha mengejar pujian. Banyak orang dengan segala daya upaya dana untuk mencapai sebuah pujian ini. Semua cara dihalalkan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana sebuah wahyu sampai kepada Yohanes, yang mana notabene-nya pada saat itu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus mendapat aniaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menderita. Di dalam penderitaan yang begitu memberatkan dan mengkhawatirkan, Yohanes mau tidak mau, tidak setuju, dibuang ke Pulau Patmos, diasingkan ke sana dengan tujuan supaya dia mati di sana. Nah, ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia tentu menderita, dia tentu bergumul. Namun di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, Allah datang menemuinya. Allah datang bertemu kepadanya dan memberikan sebuah wahyu. Wahyu yang diberikan oleh Allah, yaitu memperlihatkan bagaimana orang-orang percaya itu nantinya akan dipermuliakan. Sebagaimana Kristus yang mereka ikuti, yang mereka sembah akan dipermuliakan. Dan bagaimana juga di dalam wahyu digambarkan bagaimana para orang-orang anti-Kristus akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah wahyu disampaikan kepada Yohanes, yaitu tentang kitab yang dimateraikan dan anak domba. Kalau kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9, di sana diceritakan bagaimana kitab yang dimateraikan itu tidak ada yang bisa membukanya.
kecuali anak domba, kecuali Yesus. Maka ketika kitab yang dimateraikan itu dibuka, maka ada sebuah sorak-sorai, ada sebuah pujian, ada sebuah sukacita. Nah, dalam perikop kita jelas diceritakan, disampaikan bagaimana pujian itu puji-pujian, kemuliaan bagi Allah dialamatkan kepada Yesus, kepada anak domba. Siapa-siapa saja di sana yang mempermuliakan anak domba atau yang mempermuliakan Yesus. Yang pertama dikatakan malaikat-malaikat berlaksa-laksa, bahkan beribu-ribu laksa, mempermuliakan Yesus Kristus. Karena dia adalah yang layak disembah, yang layak dipermuliakan. Bahkan seluruh ciptaan yang ada di langit mempermuliakan Tuhan, yang ada di bumi mempermuliakan Tuhan, yang ada dalam air mempermuliakan Tuhan, yang ada di bawah tanah juga mempermuliakan Tuhan. Segala makhluk yang bernapas mempermuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan bagi dialah yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan puji-pujian hormat bagi anak domba Allah yang duduk di atas tahta Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Yesus menjadi sumber pujian. Yesus menjadi pokok utama dari penyembahan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Nah, fakta, realita yang terjadi sekarang ini, banyak dari antara kita mempermuliakan orang lebih daripada mempermuliakan Tuhan. Kita memuji orang lebih daripada memuji Tuhan. Ibaratnya di gereja-gereja, baik gereja kecil, baik gereja besar, baik gereja arus utama, karismatik, atau apapun itu, kalau ada donatur daripada gereja itu, luar biasa pengagungan yang dialamatkan kepadanya. Salahkah menghormati? Tentu tidak. Salahkah mempermuliakan orang? Tentu tidak. Tetapi jangan sampai engkau mempermuliakan orang atau menghormati orang melebihi engkau menghormati Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diajak pribadi pas pribadi, bahwa setiap orang yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus harus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Kenapa kita mempermuliakan Yesus dalam kehidupan kita? Karena dia adalah anak domba yang disembelih. Karena dia adalah yang menebus dosa kita. Karena Kristus sudah menebus dosaku. Karena Kristus sudah menebus dosa Bapak Ibu semuanya. Maka kita mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, yang pertama ini kita mau diajak. Kalau dalam perikop ini dikatakan berlaksa-laksa, bahkan beribu-ribu laksa mempermuliakan Tuhan, seluruh makhluk mempermuliakan Tuhan, maka setiap orang yang percaya juga ada di sana ikut mempermuliakan Tuhan. Saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya pasti juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempermuliakan Tuhan, harus mempermuliakan Yesus dalam kehidupannya, apapun yang terjadi. Karena apa? Karena Yesus sesungguhnya sudah menebus kita. Di dalam penderitaan yang dialami oleh Yohanes, ketika wahyu ini disampaikan kepadanya, ini menjadi penguat dia. Kenapa dia bisa dikuatkan lewat wahyu ini? Karena lewat wahyu ini, di sana ada pengharapan. Lewat wahyu ini, di mana orang-orang yang percaya, yang mati oleh karena imannya kepada Kristus, akan bangkit dan bersorak-sorai dan bersama dengan malaikat-malaikat mempermuliakan Tuhan. Maka tetap setia di dalam penderitaan dan kebenaran akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak supaya jangan suka mencari puji-pujian. Nah, fakta, realitas sekarang ini, banyak orang suka sekali dipuji. Dia melakukan segala sesuatu yang diharapkan adalah pujian. Dia bekerja ini dan itu yang diharapkan adalah pujian.
Bahkan tidak jarang orang, kalau kita lihat ke pasar-pasar atau ke terminal-terminal, di mana para preman-preman di sana, mereka harus dipuji, mereka harus dihormati. Nah, yang kedua, dari firman ini kita mau diingatkan, ternyata orang yang benar kepada, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak pernah mencari pujian. Karena apa? Karena dia tidak layak untuk dipuji. Maka kita jangan mencari pujian dalam kehidupan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, itu bentuk ucapan syukur kita, bukan untuk mencari pujian. Karena yang layak dipuji, yang layak dimuliakan, yang layak menerima kuasa, yang mempunyai kekuatan, yang layak mendapatkan penghormatan dan pujian, yaitu hanya Yesus, bukan aku, bukan Bapak Ibu semuanya. Jadi setinggi apapun pangkatmu, setinggi apapun jabatanmu, sepandai apapun kamu, sebaik apapun kamu, jangan pernah engkau mengharapkan pujian dalam kehidupanmu. Karena itu kesia-siaan. Karena manusia tidak layak untuk dipuji. Yang layak dipuji adalah Tuhan. Maka jangan engkau mencari pujian dalam kehidupanmu. Yang kau cari adalah bagaimana engkau memuji Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Lihat firman ini, kita mau diingatkan di dalam situasi COVID-19, COVID-19 yang tak kunjung hilang pada saat ini. Tentu kita menderita, tentu kita bergumul, tentu kita banyak mengalami cobaan di dalam kehidupan. Tetapi di dalam penderitaan sebagaimana Yohanes, dia setia kepada Tuhan, dia melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dia percaya bahwa wahyu ini nanti akan diterima oleh orang percaya. Maka kita juga harus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan penderitaan. Maka lewat firman ini kita mau diajak Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana orang yang percaya senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana orang percaya memuji Tuhan di dalam pekerjaan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang preman. Dia preman pasar yang sangat ditakuti, yang sangat dihormati. Bahkan dia tidak hanya terkenal di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Ketika dia datang ke suatu tempat, para preman-preman di sana pasti menaruh hormat kepadanya. Maka suatu ketika dia pergi ke gereja, karena biasanya dia dihormati. Sampai dia di gereja, dia tidak dipersilakan untuk duduk dan lain sebagainya. Lalu dia merasa, kemana kepremananku? Langsung pulang gereja, dia marah. Dia panggil pendeta. Pak pendeta, apakah Pak pendeta tidak tahu aku ini preman? Apakah Bapak pendeta tidak tahu kalau aku bisa membuat Pak pendeta tidak betah tinggal di tempat ini? Tapi apa kata Pak pendeta? Saya tidak tahu Anda siapa. Saya tidak tahu kalaupun Anda preman. Itu silakan. Tetapi di sini yang berkuasa di sini bukan aku dan bukan juga kamu, tapi Tuhan. Lalu preman ini katakan, di mana Tuhan itu kalau memang ada? Tunjukkan kepada aku supaya aku pun memuji dia, aku pun menghormati dia. Pak pendeta hanya diam. Suatu saat Tuhan akan berbicara kepada aku. Nah, ketika preman ini sakit parah, pendek cerita, maka dia sudah mau mati. Mau tidak mau dia meminta untuk dilakukan perjamuan kudus. Tapi datang Pak pendeta yang dimarahinya. Tanya dulu, apakah dia percaya kepada Tuhan? Ada bertanya keluarga, apakah kau percaya kepada Tuhan supaya lakukan perjamuan kudus? Dikatakan preman ini, saya percaya. Kenapa kau percaya? Dia katakan, karena hidup nggak ada artinya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali di dalam kehidupan kita seperti preman ini, kitalah para preman ini. Pergi ke suatu tempat untuk mencari penghormatan. Tapi ingatlah, bahwa sebesar apapun kuasa kita,
yang lebih besar kuasanya adalah Tuhan. Maka ketika kuasa di dunia ini hilang, maka kuasa Tuhan akan menetap kepada kita. Maka yakinilah Bapak Ibu yang Tuhan kasih lewat firman ini. Ingatlah bahwa sehebat apapun kamu, jangan cari pujian. Yang kamu cari adalah Tuhan dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dimuliakan karena sudah menebus kami. Maka ajar kami supaya kami mempermuliakan nama-Mu, bukan mencari pujian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.